Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di Sungai Nil berbeda dengan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Misteri tentang makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada seluruh sahabat-sahabatku, terutama yang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas misteri makam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan dengan mukjizatnya, yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Yusuf dimakamkan di tengah-tengah Sungai Nil. Apa alasannya? Kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Kisah hidup Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Yusuf alaihissalam. Beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-101. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika dirasa ajal Nabiullah Yusuf alaihissalam telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Yang isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka. Sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina karena dengki saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu, kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Patifar. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir
Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira ini, seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-19. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja ketika Nabi Yusuf balas dendam, tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia, dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Yusuf alaihissalam menginjak umur 120 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya, alasannya adalah karena ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing, dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan karena tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf. Makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil. Sahabat yang beriman dimanapun berada, karena aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah, dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Sahabat yang beriman dimanapun berada, bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari sungai Nil menuju Palestina? Ketika zaman Nabi Musa, nama Fir'aunnya adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain disebut dengan Ramses II. Sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Musa alaihissalam. Wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah Ramses II. Berkuasa selama 66 tahun menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkannya kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tak kalah ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, rombongan mereka ini selalu tersesat
dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan rombongan ini tidak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seorang dari rombongan ini memberitahu kepada Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasa beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis, meninggalkan Mesir. Setelah itu Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu, dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seorang kaum dari Bani Israel mengatakan, "Saya tahu makam Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel." Nabi Musa pun sempat terdiam karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga, dan beberapa ahli tafsir mengatakan ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta nenek tersebut. Karena seorang nenek yang mengetahui makam Nabi Yusuf alaihissalam, dia meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan agar ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian singkat cerita, setelah dasar tanah sudah terlihat, maka nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu, dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang benderang, seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf dengan rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan sebuah pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.